Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Pakito, saya dari Serang. NIM saya 2213100001. Saya membuat video ini untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah filsafat, etika, dan estetika. Saya ingin menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, Anda jelaskan dan gambarkan bagaimana tentang etika deontologi dan utilitarisme. Jadi etika deontologi ini pendekatan dalam etika yang berfokus pada kewajiban moral atau aturan yang harus diikuti dalam setiap tindakan. Dalam pandangan ini, suatu tindakan dianggap benar atau salah tidak tergantung pada hasil yang dihasilkan, tetapi pada apakah tindakan tersebut ini mengikuti prinsip moral yang berlaku. Pendekatan ini menganggap bahwa ada aturan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar meskipun hasilnya bisa memberikan keuntungan besar. Nah, kalau misalkan etika utilitarisme ini lebih menekankan pada hasil atau konsekuensi dari sebuah tindakan. Dalam etika ini, tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan atau bermanfaat terbesar untuk jumlah yang banyak. Prinsip utamanya adalah kebaikan terbesar untuk jumlah yang besar. Jadi, dalam memilih tindakan, kita harus melihat apakah hasil yang didapat akan memberikan kebahagiaan atau kesejahteraan yang lebih banyak daripada alternatif lainnya. Nah, ada perbedaan antara deontologi dan utilitarisme ini. Nah, kalau deontologi ini fokus pada kewajiban dan aturan moral yang harus diikuti tanpa melihat hasil dari tindakan tersebut gitu. Kalau utilitarisme itu fokus pada konsekuensi dari tindakan dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Ada juga gambarannya gini. Gambaran dari deontologi ini menggambarkan bahwa seseorang yang berada di samping jalan dan dengan dua tanda, satu tanda menunjukkan kewajiban misalnya selalu berkata jujur, dan orang itu mengikuti tanda tersebut meskipun ada jalan yang lebih mudah dan lebih menguntungkan untuk mereka. Nah, yang kedua ada gambaran utilitarisme. Nah, gambaran ini seseorang yang dihadapkan pada pilihan untuk membantu satu orang atau 5 orang dan memilih untuk menyelamatkan 5 orang dengan tujuan untuk menciptakan manfaat terbesar bagi banyak orang gitu. Terus ada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana kalau ada seseorang sedang dikejar-kejar oleh orang lain membawa golok yang akan membunuhnya. Kalau ketangkap lalu orang tersebut dikejar itu sembunyi di rumah Anda gitu. Lalu Anda ditanya oleh orang yang membawa golok itu terkait orang yang dikejar-kejar itu, apakah Anda akan jujur atau Anda akan bohong? Nah, jawaban ini butuh dengan pandangan etika deontologi dan utilitarisme ini. Jadi dari pertanyaan tersebut, menurut pandangan etika deontologi, tindakan moral ditentukan berdasarkan kewajiban atau aturan yang harus dipenuhi atau yang dipatuhi, terlepas dari akibatnya. Jadi meskipun dalam situasi memberikan kebohongan, tampaknya bisa menyelamatkan nyawa seseorang menurut etika deontologi ini. Anda tetap akan berkewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya jika itu adalah peraturan moral yang harus diikuti. Nah, jika menurut prinsip moral yang menurut Anda berbohong itu salah, misalnya dalam pandangan Kant yang berpendapat bahwa berbohong adalah tindakan yang tidak dapat diterima secara universal. Anda akan memilih untuk mengatakan yang sebenarnya meskipun itu bisa berbahaya bagi orang yang sedang dikejar. Dalam pandangan ini, kebenaran itu lebih penting daripada keselamatan individu dalam situasi tertentu gitu. Nah, keputusan dalam etika deontologi ini, Anda akan berkata jujur meskipun itu beresiko berbahaya untuk orang yang dikejarnya gitu. Nah, kalau menurut pandangan etika utilitarisme ini, berfokus pada konsekuensinya gitu, atau hasil dari suatu tindakan, dan tujuan utamanya adalah untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak gitu. Dalam kasus ini juga Anda akan menilai tindakan berdasarkan hasil yang mungkin terjadi gitu. Jika Anda berkata jujur, maka orang yang dikejar kemungkinan besar akan dibunuh, yang tentunya akan menambah penderitaan. Ataupun sebaliknya, jika Anda berbohong dan menyembunyikan orang tersebut, Anda dapat menyelamatkan nyawanya gitu. Yang berarti Anda juga menciptakan kebahagiaan lebih banyak bagi orang yang dikejar dan keluarganya gitu. Terus dalam etika utilitarisme ini, menyembunyikan orang tersebut dan berbohong kepada orang yang membawa golok bisa dianggap sebagai tindakan yang lebih moral karena menghasilkan hasil yang lebih baik atau nyawa itu terselamatkan gitu. Dan keputusan dalam etika utilitarisme ini, Anda akan memilih untuk berbohong karena
karena itu akan menyelamatkan nyawa seseorang dan menciptakan kebahagiaan terbesar bagi orang yang dikejar dan orang-orang yang di sekitarnya gitu. Nah, jadi etika deontologi ini Anda akan berkata jujur karena berkewajiban moral untuk mengatakan yang benar lebih penting daripada hasilnya gitu. Kecuali etika utilitarisme, Anda akan berbohong karena tindakan tersebut menghasilkan konsekuensi yang lebih baik, menyelamatkan nyawa dan memberikan kebahagiaan yang lebih banyak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.